Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kladiva Mutia Wigra dengan NIM 206131 akan menjelaskan tentang administrasi keuangan. Salah satu prinsipnya yaitu aspirasi memperhatikan setiap masukan dari setiap pihak yang berkepentingan bersifat aspirasi. Artinya melibatkan semua yang berkepentingan di sekolah dalam proses perkembangan kebijakan dalam proses pembuatan dan penyusunan anggaran sekolah dan bersifat akuntabel, artinya bisa dipertanggungjawabkan, bersikap terbuka sehingga adanya saling kepercayaan muncul dari semua pihak-pihak yang terlibat. Sekarang kita ulas kembali langkah pertama, yaitu adalah perencanaan yang itu biasanya dilakukan di awal tahun ajaran. Artinya di tahun ajaran pembelajaran kepala sekolah menyusun yang namanya RAPBS, yaitu Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah. Dan pada dasarnya ini membuat segala hal tentang program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh sekolah selama 1 tahun ke depan. Lalu juga rencana, artinya sudah direncanakan dari hari sebelumnya untuk kegiatan program yang akan berlangsung selama 1 tahun yang pasti akan butuh anggaran atau biaya mengerap kalau kita harus ambil satu pendapat. Misalnya Sutisna menyatakan bahwa RAPBS itu dapat ditempuh dengan beberapa langkah. Yang pertama menerapkan tujuan dan yang kedua penjabaran tujuan penerapan. Tujuan itu dalam pembentukan perumusan yaitu satu keharusan dalam menyusun anggaran yang efektif. Dan yang kedua yaitu tentang penjabaran, artinya dalam bentuk program-program yang jelas, jadi tidak hanya bisa akumulasi dari suatu yang besar kalau tidak diturunkan dalam bentuk program-program yang jelas, tingkat pengukurannya menjadi tidak realistis. Jadi yang akan dibiayai oleh anggaran RAPBS tadi adalah sudah dalam bentuk program-program selama 1 tahun ke depan. Harga yang dirancang untuk duduk bersama seperti apa dan kegiatan yang mana yang akan kita laksanakan dalam 1 tahun berikutnya bersama dengan mengambil kebijakan bersama guru. Dijelaskan di awal terkait dengan RAPBS harus ditranspan, harus aspiratif, harus partisipatif dan akuntabel. Yang keduanya penggunaan terkait dengan penggunaan ini mudah-mudahan kalau ini dilaksanakan ini dilakukan bertanggung jawab akan terjadi dan kita bisa mengantisipasi salah satu tujuan dari tampil serasi keuangan, yaitu mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan atau penyelewengan keuangan atau anggaran sekolah atau perguruan tinggi dalam pemisahan dalam administrasi keuangan. Harus ada pemisahan yang jelas, pemisahan tugas, jadi tidak semua dilakukan oleh satu orang atau tidak oleh kepala sekolah saja atau tidak wakil atau tidak bendahara, dan ada kejelasan. Jadi menurut undang-undang dinyatakan secara jelas bahwa ada pemisahan tugas dan fungsi dalam kaitan dengan keuangan sekolah di dalam penataan anggaran atau keuangan pendidikan. Yang pertama petugas, yaitu disebut kotorisator, yang kedua ordonator, yang ketiga bendahara. Dari 3 pemisah tugas, jadi kalau jadi satu orang besar, kemungkinan ketika yang kedua duduk di satu orang itu orang dalam tanda kutip bermasalah secara moral atau etik atau etika, itu sangat sulit dan bisa dipastikan penilaian itu terjadi kalau sudah disiapkan bentuk strategi yang disiapkan oleh negara untuk mengantisipasi. Tapi namanya juga untuk mengantisipasi strategi kadang-kadang oleh oknum tertentu yang memang perilakunya selalu celahnya mudah-mudah kita berdoa nanti
akan berbeda dan mudah-mudahan semakin hari semakin depan kita akan baik mengambil kebijakan yang punya tanggung jawab moral dan tidak hanya kepada manusia tetapi kepada Tuhannya. Tugas menurut undang-undang tadi ada yang disebut dengan outdoor, dan ordonator dan bendahara. Otorisator adalah pejabat atau mereka yang menjabat yang diberikan untuk mengambil segala sesuatu yang mengakibatkan terjadinya penerimaan atau pengeluaran keuangan. Jadi ada pejabat tertentu yang punya atau memiliki wewenang untuk mengambil tindakan pada akhirnya mengakibatkan terjadinya pemasukan atau pengeluaran sekolah di perguruan tinggi. Pejabat ini barangkali tidak mempunyai pejabat tertinggi di sekolah, berarti kepala sekolah. Kalau di perguruan tinggi atau rektor. Jadi setiap keputusan menyebabkan terjadinya pengeluaran pemasukan keuangan karena dia adalah pembatasan wewenang, maka dia tidak bisa berdiri sendiri. Dan kepala sekolah atau si rektor di perguruan tinggi mengambil kebijakan tertinggi yang disebut dengan otosinator yang memiliki meskipun bersangkutan sudah mengeluarkan kebijakan untuk mengambil tindakan yang menyebabkan pengeluaran atau pemasukan, tidak bisa dilakukan tindakan tersebut sebelum adanya ordonator yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengujian yang menyebabkan pengeluaran pemerintah untuk mengeluarkan pendapatan anggaran. Keputusan yang menyebabkan satu tingkatan sehingga keuangan lembaga masuk atau keluar ini tidak akan bisa diaplikasikan, tidak bisa diekskulasi ketika belum ada tindakan dari ordonator. Mempunyai kewenangan untuk menguji apa yang diputuskan oleh pemimpin, tapi perlu dibetulkan tidak program ini penting pada akhirnya masuk dalam skala priority menyebabkan anggaran atau keuangan sekolah atau perguruan tinggi harus keluar atau diuji seberapa tingkat kemampuan lembaga sekolah perguruan tinggi memiliki anggaran untuk menyebabkan apa diputuskan oleh pemimpin tadi harus dilakukan. Kalau tidak kemungkinan donator, maka apa yang diputuskan pemimpin seharusnya tidak bisa terjadi, mustahil diekskulasi, apalagi ada pihak-pihak. Yang ketiga yaitu bendahara. Bendahara artinya adalah pejabat atau orang-orang wewenang yang melakukan penerimaan atau pengeluaran pengeluaran uang atau surat-surat berharga di atas dasar pertimbangan hal tiadanya atau ketersediaan anggaran di lembaga yang paling. Jadi kalau tidak ternyata berdasarkan juga menurut bendahara anggaran tidak mencukupi, kita tidak memiliki anggaran untuk mengekskulasi program yang Anda minta, maka untuk tahun ke tahun tidak bisa. Kalau rentan pemisahan ini dilakukan benar-benar mustahil penyalahan ini terjadi. Pemisahan ini adalah strategi yang ditempatkan oleh negara. Ada tiga kepentingan, ada tiga pejabat yang memiliki hak dan kewenangan yang menyebabkan keuangan masuk keluarnya uang lembaga sekolah, sehingga sebenarnya hal ini rentan bisa diperkecil kemungkinannya terpuruk penyelenggaraan anggaran keuangan sekolah. Sebenarnya yang dari tiga di konsep di atas yang sama sudah dipisahkan pun, tapi mereka adalah satu warna orang-orang yang berada dalam satu kumpulan. Maka kadang-kadang ketika saya menjadi siapa yang orang yang mengikuti bendahara, siapa yang mau terlibat langsung, atau orang yang bisa dipercaya dalam kaliber yang sama. Baiklah, mungkin sekian penyampaian materi dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Maaf jika ada salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.